Beberapa dari kamu menghadapi situasi ditolak user. Jadi waktu kamu datang, terus kemudian usernya bilang bahwa dia mohon maaf karena sudah ada kerjasama dengan perusahaan lain. Terus gimana dong? Nah, kalau kamu menghadapi situasi ini, maka aku mau cerita nih beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Jadi tonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan karena aku mau kupas tuntas supaya kalian jelas. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa di-share kalau kalian merasa bahwa informasi ini penting untuk kawan-kawan yang lain. User menolak karena sudah ada kerjasama dengan perusahaan lain. Maka yang pertama kamu harus tahu ini kerjasama model apa dan berapa lama. Jadi kerjasama dengan user itu macam-macam ya. Ada kerjasama untuk kegiatan ilmiah yang diadakan di dalam negeri. Artinya itu event nasional. Ini biasanya relatif lebih kecil dan jangka waktunya lebih pendek. Sehingga kamu bisa siap-siap segera setelah masa kerjasamanya berakhir, kamu bisa langsung meminta urutan berikutnya untuk ikut kerjasama. Dan model kerjasamanya ada yang dalam bentuk kegiatan ilmiah, bisa pendaftaran, atau bisa penyediaan kamar akomodasi, atau bisa yang lain. Nah, jadi ini juga penting karena dari model kerjasamanya nanti kalian bisa mengukur seberapa jauh sebetulnya kedekatan antara si user ini dengan kompetitor. Ya, penting. Yang kedua, kalau ada user yang menyampaikan bahwa saya sudah ada kerjasama dengan perusahaan yang lain, maka kalian harus mencari informasi, menyelidiki mengapa user ini memilih untuk kerjasama dengan kompetitor itu. Ya kan? Nah, ini informasinya bisa macam-macam ya. Bisa dari ring 1, ring 2, atau ring 3. Soal ring ini aku sudah pernah cerita di video aku yang sebelumnya. Silahkan tonton supaya kalian tahu. Tapi artinya informasi ini harus didapat karena kalian harus menentukan langkah-langkah ke depan untuk bekerja sama selanjutnya seperti apa. Jadi kenapa user memutuskan untuk memilih bekerja sama dengan perusahaan ini bisa disebabkan karena perusahaannya ya. Perusahaannya hebat, perusahaannya selama ini memang banyak mendukung dokter-dokter atau apoteker untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, itu bisa. Artinya perusahaan ini memang aktif berpromosi dan mendorong produk-produknya di pasar untuk digunakan oleh para tenaga medis. Yang kedua, bisa jadi ini karena produknya memang bagus gitu. Atau usernya merasa bahwa kalau meresepkan produk ini, itu hasilnya memang berbeda gitu. Jadi alasannya adalah karena produknya. Bisa produknya benar-benar bagus dan berdampak terhadap indikasi yang dimaksud, atau bagus karena box-nya atau karena keemasannya, atau bagus karena sistem delivery-nya. Jadi bisa saja sama-sama salbutamol, yang satu diminum, yang satu dihirup dengan dosis yang sudah ditentukan, misalnya. Jadi karena produknya yang dianggap lebih baik daripada yang lain. Yang ketiga, ini yang kalian harus hati-hati. User memilih bekerja sama dengan perusahaan itu karena dia akrab dengan medical reps-nya. Nah, ini susah ya. Kalau user itu sudah dekat sama medical rep kompetitor, artinya itu kedekatan loh. Itu persahabatan. Jadi sebagian besar user memutuskan untuk memilih suatu produk itu karena hubungan baik. Hubungan baik diwakili oleh para medical reps itu, termasuk kalian. Jadi memang meningkatkan hubungan baik ini menjadi penting di dalam bisnis kita. Kalau kita nggak dikenal oleh user, jangan harap user bersedia meresepkan produk-produk kita. Tapi kalau kita sudah dikenal, kita sudah akrab, biasanya pada umumnya peluangnya menjadi lebih besar. Bagaimana supaya kita akrab dengan user? Nah, itu banyak
langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Aku sudah ada di video sebelumnya juga, meningkatkan kedekatan dengan user. Itu bisa kalian tonton. Jadi penting kedekatan dengan user karena ini menjadi salah satu alasan kenapa beliau memutuskan untuk memilih produk yang dimaksud. Nah, yang ketiga, karena kalian sudah tahu informasinya, yang nomor satu, ya kan? Kenapa user memilih bekerja sama dengan perusahaan ini? Maka langkah berikutnya tentunya adalah kita mencari tempat, mencari peluang. Kalau periodenya sudah habis, maka kita menjadi orang pertama yang ditawarin atau yang diajak untuk bekerja sama berikutnya. Jadi siapkan strategi. Yang pertama, buat action supaya level kedekatan kita dengan user ini terus meningkat. Itu kalian sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua, bandingkan produk kita dengan produk yang sekarang digunakan oleh user itu. Apa kelebihannya? Apa kehebatan produk kita?